Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah berada di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, di mana di 10 hari kedua bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, maka insya Allah seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita menjalankan ibadah puasa dengan benar, selama kita menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran yang ada pada kita, khususnya saya sendiri, bertambah luar biasa. Karena apa? Karena kebetulan hari ini cucu saya dilahirkan. Jadi ada salah seorang keponakan saya yang anaknya lahir pada malam 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan cucu saya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dia sebagai salah seorang pencinta Al-Quran, sebagai salah seorang penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ruhul Amin, dibawa ke dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dibawa oleh Ruhul Amin ke dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia bisa menjadi salah satu atau salah seorang yang dapat memberi peringatan. Al-Quran itu harus dibaca. Al-Quran itu harus kita pelajari. Al-Quran itu harus diamalkan. Tidak ada gunanya kita memiliki Al-Quran hanya sekedar dipajang tanpa kita baca, tanpa kita pelajari, tanpa kita amalkan seluruh yang isi kandungan Al-Quran. Hanya dipajang di rumah mewah kita, hanya dipajang sebagai sebuah penghias di rumah kita. Tetapi pajang dan bacalah. Jadi kalau udah dipajang, ambil, dibaca, dipelajari, dan juga diamalkan seluruh kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Karena kalau Al-Quran itu ada dalam hati dan pikiran kita, maka insya Allah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai waktu, kita akan selalu membacanya, kita akan selalu melafalkannya. Al-Quran itu harus kita taruh dalam hati yang paling dalam yang kita miliki. Kalau seandainya Al-Quran itu hanya sekedar pajangan di rumah mewah kita, atau Al-Quran itu tidak kita taruh dalam hati kita yang paling dalam, maka sama artinya kita memiliki rumah. Rumah kita mewah, rumah kita megah, tapi sesungguhnya rumah itu rusak. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kita pelajari, kita baca, dan kita amalkan seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Kebetulan pada saat ini di 10 hari kedua kita memasuki hari di mana
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan di 10 hari kedua tepatnya tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Karena itu mari kita bumikan Al-Qur'an, karena dengan membumikan Al-Qur'an maka kita menjadi makhluk yang mulia, kita akan menjadi makhluk yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa kita semua. Mudah-mudahan cucu saya yang lahir pada malam 10 hari kedua bulan Ramadan menjadi anak yang soleh, kemudian menjadi anak yang mencintai Al-Quran, yang menempatkan Al-Quran dalam hati nurani yang paling dalam, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, serta mudah-mudahan dia menjadi penghafal Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.